Halo, aku hari ini mau bahas tentang film One for All yang ditayangin hari ini. Aku nggak tahu ya udah ditayang apa belum gitu ya, tapi dijadwalkan tayang hari ini tanggal 14 Agustus. Nah, aku mau bahas film ini dari kacamata STER ya teman-teman gitu. Buat yang belum tahu, STER itu Science, Technology, and Art in International Relations. Jadi ini sebuah perspektif interdisiplin yang bisa kita pakai gitu ya untuk menganalisis fenomena-fenomena teknologi, sains gitu ya, dan juga seni. Nah, sambil jalan ya, kita bahas dulu apa sih yang bikin film ini rame gitu ya, One for All. Jadi ini film yang kalau dilihat dari trailernya gitu ya, cerita tentang perayaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80, dan sebenarnya ceritanya cukup sederhana gitu ya. Jadi ada 8 anak-anak dari suku yang berbeda gitu ingin merayakan Hari Kemerdekaan gitu ya. Tapi ternyata benderanya hilang. Nah, gitu menjelang Hari Kemerdekaan apa yang mereka lakukan? Tarara gitu. Itulah cerita dari film ini. Tapi aku nggak mau bahas tentang isi filmnya ya, tapi kita bahas yuk apa sih yang menjadi kontroversi pemberitaan di film ini. Jadi ini kan filmnya disutradarai oleh Endiarto, terus produsernya itu Toto Sugriwo gitu ya. Rumah produksi Vicky Kristiando. Aku catat biar nggak lupa sih. Nah, yang menarik atau yang bikin rame adalah karena diberitakan biaya produksinya itu sampai 6,7 miliar dan durasi pengerjaannya kurang dari 1 bulan. Nah, ini nih yang langsung bikin heboh, rame gitu ya. Yang jelas film ini kan memang dari awal memposisikan sebagai karya kebangsaan gitu, menjelang Hari Kemerdekaan, mengusung nilai persatuan dan nasionalisme gitu ya dengan format film animasi. Nah, tapi yang menjadi kontroversi adalah meskipun film ini mengusung tema-tema kebangsaan gitu ya, ada banyak kritik yang disampaikan oleh netizen di media. Misalnya yang pertama tentang kualitas visualnya, itu yang kalau dilihat dari trailernya aja tuh menurut netizen kualitas visualnya tuh nggak sepadan dengan budget yang katanya dikeluarkan gitu. Jadi kenapa ini bisa mengundang kekecewaan gitu ya, karena sebelumnya ada juga film animasi lain, yaitu film Jumbo yang menurut netizen itu membuat standar baru dalam film animasi Indonesia gitu ya, yang penayangannya aja kalau nggak salah 5-6 bulan gitu, dan banyak banget animonya. Nah, sehingga ketika ada film animasi lain gitu ya, yang tadi dikatakan dengan budget yang segitu dan waktu pengerjaannya sesingkat itu, nah ekspektasinya netizen tuh jadi turun, gimana sih nih gitu. Terus yang kedua, ini juga terkait dengan ada beberapa berita gitu ya, tuduhan penggunaan aset-aset stok murah gitu dari platform Dash 3D atau Reallusions Content Store gitu ya. Bahkan ada salah satu desainer 3D gitu yang ngeklaim bahwa karya dia dipakai gitu dalam film ini. Terus yang ketiga juga, ketika diberitakan bahwa waktu pengerjaannya itu kurang dari 1 bulan, itu kayak banyak yang bertanya-tanya, wah ini kejar target gitu. Biar apa namanya, dan yang menjadi apa namanya kekurangan dari proyek-proyek kerja target itu adalah mutu dan kualitasnya tuh bisa dipertanyakan. Lalu
yang menarik juga, pemerintah melalui Kemenparekraf itu udah mengeluarkan pernyataan bahwa nggak ada pendanaan langsung untuk film ini gitu ya. Meski kata mereka tuh memang memberikan beberapa masukan teknis saat tahap awal dari promosi filmnya gitu. Nah, ini beberapa reaksi publik terkait film One for All yang bisa dibilang cukup terbagi gitu ya. Sebagian publik tuh mengkritik kualitas bahkan proses produksi filmnya sendiri gitu, dan sebagian lain tuh ya masih mencoba untuk supporting gitu ya, minimal ini tetap karya Indonesia yang kita perlu support gitu. Apalagi tema yang diangkat adalah tema penting tentang kebangsaan, jadi walaupun istilahnya belum sempurna ya minimal kita support lah gitu, kira-kira ya diskusi publik yang ada tentang film ini. Tapi sekarang aku mau bahas kalau dari analisis STER-nya itu sendiri seperti apa. Nah, aku ingin bahas setidaknya ada 3 poin ya dari analisis STER. Jadi di STER itu kan yang pertama kita melihat bahwa teknologi itu bukan sebuah alat yang netral secara politik gitu. Jadi dia itu bukan alat yang pasif. Kalau dalam hal ini kan kita bicara tentang film animasi gitu ya, sebagai sebuah teknologi. Nah, ada beberapa misalnya yang bisa kita analisis. Yang pertama, keputusan. Ini kan kita melihat bagaimana proses film animasi ini dibuat gitu ya. Ya, keputusan untuk memakai aset yang murah gitu ya, stok-stok yang ada gitu ya, itu membentuk kualitas akhir karyanya. Jadi kalau boleh dibilang dalam hal ini, apa yang menjadi kritikan publik itu sebenarnya nggak semata-mata hanya melihat hasilnya jelek gitu, bukan itu. Tapi yang dikritik itu lebih ke kenapa sih keputusannya harus dibikin dalam waktu kurang dari 1 bulan gitu. Sementara kayak film Jumbo aja gitu ya, itu kalau nggak salah tuh bahkan dibikinnya tuh udah bertahun-tahun gitu, dan melibatkan ratusan talenta gitu untuk membuat film animasi Jumbo. Nah, keputusan-keputusan ini tuh sebenarnya sangat membentuk akhir atau proses pembuatan animasinya itu sendiri. Nah, terus kalau kita lihat kan teknologi animasi yang dipilih gitu, itu menempelkan makna apa sih sebenarnya yang ada di bayangannya si pembuat film. Jadi secara estetik memang teknologi atau karya-karya stok yang diambil ini memberikan hasil yang generik gitu, tapi tidak punya makna estetik, apalagi ini ya local wisdom, nggak punya kekhasan lokal jadinya. Terus kalau kita kaitin sama pemikirannya Langdon Winner gitu ya, do artifact have politics, ini kita sedang melihat bahwa teknologi itu sedang punya politik internalnya juga. Film animasi ini ia mempengaruhi bagaimana kekuasaan dalam produksi dan konsumsi seni. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita bicara tentang technological determinism. Apa sih yang dimaksud dengan technological determinism? Ini pandangan yang melihat seolah-olah teknologi itu bisa menjadi solusi dari semua masalah sosial, ataupun sebaliknya, jadi teknologi itu yang menjadi driver masyarakat atau driver society. Nah, yang menjadikan ini kalau dari sudut pandang STER, film animasi One for All, kalau kita lihat dari perspektif teknologi determinism, ini bisa menjadi semacam indikator gitu. Ketika orang melihat trailer filmnya gitu ya, atau
terus melihat kualitasnya, ini bisa aja pandangan deterministiknya adalah oh, teknologi film animasi Indonesia belum maju gitu, karena melihat hasilnya masih generik gitu ya, hasilnya masih ya default lah gitu. Nah, tapi lagi-lagi kalau di STARE kita tidak ingin menyederhanakan kesimpulan mengenai politik teknologi. Jadi ketika hasilnya jelek bukan berarti teknologi Indonesianya itu nggak maju gitu. Nah, kalau kita bedah lagi sebenarnya kan ya dari hasil film itu ada proses-proses yang mengikuti sebelumnya. Proses-proses itu tidak lepas dari keputusan-keputusan aktor di dalamnya gitu ya. Dan itulah sisi politiknya di situ. Misalnya tentang faktor waktu gitu ya, berapa lama waktu yang digunakan. Kenapa sih harus maksain banget harus jadi dalam waktu 1 bulan misalnya gitu ya. Terus kenapa sih make stok-stok dari luar gitu misalnya ya. Nah itu kalau dilihat kasus One for All ini menunjukkan bahwa kualitas itu bukan hanya soal tools, tapi kita bisa lihat di balik film One for All ini ada cerita tentang alokasi dana gitu ya, resource allocation-nya seperti apa, time management-nya seperti apa gitu, atau etika produksinya itu seperti apa gitu. Nah itu dari sudut pandang technological determinism. Terus yang terakhir kalau kita lihat dari social constructions of teknologinya gitu ya, dari teori Pinch and Baker misalnya melihat bahwa teknologi itu dibentuk oleh konteks sosial, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Film One for All ini apakah akan menjadi sebuah film yang melambangkan persatuan bangsa atau enggak, itu bukan hanya semata-mata akhirnya apa yang diceritakan di filmnya, tapi juga bagaimana film ini diterima oleh masyarakat, itu akhirnya akan menentukan apakah film ini menjadi film pemersatu bangsa atau enggak gitu ya. Jadi misalnya di satu sisi lain kita juga perlu lihat prosesnya. Pilihan menggunakan aset stok itu bisa dibaca sebagai respon terhadap waktu dan anggaran atau strategi untuk mengejar momentum perayaan 17 Agustus gitu. Jadi kita bisa lihat oh ini pilihan-pilihan yang sifatnya masih praktis. Atau misalnya kita juga lihat gimana sih respon publiknya gitu ya. Nah, kalau misalnya publiknya ternyata tidak melihat ini sebagai sebuah film yang membanggakan ya, berarti ini bisa juga dilihat bentuk kegagalan gitu dari upaya membuat teknologi yang dari upaya membuat film yang ingin merayakan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau ini ya, kalau aku lihat apa sih yang bisa ditarik dari analisis mengenai film One for All ini gitu. Aku nyatet ada beberapa ininya ya, poin-poinnya apa sih sebenarnya yang sedang dipertaruhkan. Yang pertama, kalau dari sisi tema besarnya itu kita sedang bicara mengenai standar industri dan etika produksi film gitu. Jadi ini banyak banget yang mengkritik tentang perizinan aset gitu ya, dokumentasi lisensi itu sedang dipertaruhkan sebenarnya. Dan kasus ini atau kontroversi mengenai film ini tuh memperlihatkan bahwa ya masih kecil gitu ya bentuk transparansi tata kelola dari satu studio film gitu, sehingga orang jadi banyak akhirnya mempertanyakan itu. Terus kalau dilihat juga dari sisi komentar Kemenparekraf gitu ya, memang di satu sisi ketika Kemenparekraf sudah memberikan klarifikasi itu penting, tapi mungkin perlu ditambah dengan follow up ke depannya ya, menambah isu tentang prasyarat mutu dan kepatuhan IP. Jadi kalau mau bikin
sebuah project itu nggak hanya mencaratkan oke, kita bikin film yang merayakan kemerdekaan ya, kalau bisa kalau bisa tayangnya sebelum kemerdekaan gitu, dan that's it, tapi tidak memberikan prasyarat lain. Nah, kalau mau tuh bisa ngasih syarat-syarat. Oke, syaratnya misalnya tadi proses produksinya itu kalau bisa ada standar mutu yang harus dipenuhi. Terus kepatuhan terhadap IP gitu ya, intellectual property rights itu juga perlu dijaga gitu. Terus yang ketiga, kita juga bisa bicara tentang ekologi waktu dan proses produksi sebuah karya gitu. Kalau berkaca dari film Jumbo, itu film yang katanya ya dibuat hampir 5 tahun dan melibatkan sekitar 400 kru. Nah, ini yang sebenarnya bisa menjadi kayak semacam standar gitu, bahwa film animasi itu memang butuh proses gitu. Walaupun misalnya sekarang udah banyak banget teknologi AI gitu ya, berperkembangan teknologi, tapi bukan semata-mata akhirnya menjustifikasi sebuah proses instan gitu. Jadi oh, teknologinya udah maju, ya udah bikinnya bisa lah dalam waktu sebulan, ya nggak bisa begitu juga gitu loh. Tetap butuh ada proses, dan ini bentuk-bentuk argumen-argumen yang anti deterministik sebenarnya gitu. Kalau menurutku sih memang lagi-lagi kalau ini selalu yang menjadi pertimbanganku kalau dalam menimbang sebuah pekerjaan tuh ada segitiga bisnisnya gitu ya, waktu, mutu, dan biayanya. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan waktunya diminta sedikit, waktunya mintanya singkat gitu ya, terus biayanya sedikit, ya berarti kalau bisa prosesnya kalau misalnya waktunya sedikit terus biayanya sedikit, ya berarti mutunya jangan diekspektasi tinggi gitu ya. Mutunya berarti ya mau nggak mau terima yang biasa aja gitu. Kalau mau mutunya bagus, terus biayanya cuman nggak bisa ngebiayain full gitu ya berarti harus bersabar dengan waktu gitu, kasih waktu yang lebih fleksibel supaya bisa memenuhi mutunya gitu. Nah, itu kalau menurutku, kalau dilihat dari kacamata STARE, sebenarnya untuk untuk film animasi One for All ini ya itu tadi masih belum bisa lepas dari pandangan technological determinism gitu, seolah-olah sekarang apa yang serba pakai AI, apa yang serba canggih bisa langsung cepet dilakukan. Ya akhirnya kayak gini jadinya kayak gitu loh. Kalau mau dalam mendorong sebuah perkembangan teknologi atau mendorong perkembangan karya, ya film itu tetap bisa dilihat dari proses politik di belakangnya juga gitu. Butuh waktu, butuh mempertahankan mutu, terus ada etika-etika penggunaan IP yang juga tetap dijaga gitu sih. But anyway, terlepas dari itu, aku nggak tahu, aku belum cek di studio di bioskop apakah filmnya sudah tayang atau belum hari ini gitu ya. Cuman ya menurutku kita sebagai warga Indonesia gitu ya, kita perlu lebih kritis gitu ya sekarang melihat perkembangan dunia perfilman animasi gitu ya. Satu sisi kemarin ada film Jumbo, sekarang ada film animasi One for All gitu ya. Bentuk-bentuk kritik tuh menurutku sebenarnya justru upaya untuk mendorong supaya proses kreatif dalam pembuatan film ini bisa lebih etis dan juga bisa lebih orisinil gitu ya. Yang mudah-mudahan sih apapun yang menjadi kontroversi dari film One for All ini semakin memberi banyak kesadaran ke kita gitu ya, bahwa industri film animasi ini ada potensinya, tapi tetap perlu di support dengan ya itu upaya-upaya untuk
mendorong mendorong supaya perfilmannya bisa lebih balance gitu. Oke, makasih ya udah dengerin.